Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang embedded system atau dalam bahasa Indonesianya biasa kita kenal dengan istilah sistem tertanam. Terlebih dahulu kita akan melihat apa sebenarnya itu embedded system. Sekarang kita berada pada era yang semuanya serba komputerisasi, sistemnya sudah komputasi semua. Ada beberapa komputer yang sudah familiar dengan kita, misalnya saja PC desktop, dashboard, laptop, atau yang sering kita gunakan juga mobile phone, ada server. Masih banyak lagi sistem komputer yang sehari-hari kita bisa lihat dan sudah sangat familiar dengan kita. Tapi ada juga biasanya sistem komputer yang tidak kelihatan, biasanya tersembunyi dan semuanya juga tetap pakai komputasi dan biasanya tertanam di dalam sebuah alat atau benda. Nah, sistem yang tertanam ini biasa dikenal dengan istilah embedded system. Nah, ini penjelasan lebih lanjut tentang embedded system. Sistem komputer yang tertanam dalam lingkungan tertentu, itulah yang disebut embedded system. Contoh peralatannya bisa mesin cuci, kulkas, printer, kamera digital, atau mobil, bahkan misil, bisa juga pesawat udara atau pesawat terbang. Tapi untuk beberapa contoh di atas, itu tidak terlalu membutuhkan sistem komputasi yang kuat. Contoh mesin cuci itu tidak terlalu membutuhkan komputasi yang kuat, air conditioner tidak terlalu membutuhkan, tetapi sistem yang kuat biasanya dibutuhkan oleh sejenis alat misalnya kayak misil, pesawat. Contoh itu memerlukan sistem embedded system yang kuat. Kemudian selanjutnya, sistem tertanam ini biasanya memiliki prosesor yang sangat kecil, tapi dia sederhana dan murah. Zaman sekarang embedded system sudah diproduksi secara massal di seluruh dunia. Fitur umum dari embedded system. Sebagian besar embedded system itu berguna atau bekerja untuk satu kegunaan saja. Dia fungsinya cuma mengeksekusi satu program saja. Mari kita coba bayangkan bagaimana program microwave bekerja, yang fungsinya cuma untuk microwave saja. Mesin embedded system yang ada di dalam mesin cuci, yang fungsinya cuma untuk urusan mencuci saja, dan seterusnya. Embedded system juga harus memiliki real-time response. Walaupun prosesornya sederhana, sangat dibutuhkan respon yang cepat. Kenapa? Karena peralatan itu tidak bisa bekerja maksimal kalau responnya lambat. Kemudian pertimbangan utama dalam merancang embedded system itu adalah biaya yang harus sangat kecil. Kenapa biaya harus sangat kecil? Ya, karena sistem ini akan ditanam di peralatan yang lain. Kalau sistem embedded systemnya mahal, otomatis harga peralatannya pun akan semakin mahal. Ini juga energi yang harus dibutuhkan itu harus kecil. Kenapa? Karena ada sebagian besar peralatan embedded system dibutuhkan pekerja yang cepat, dan energi yang dikonsumsi harus kecil. Kenapa? Karena ada sebagian peralatan itu menggunakan baterai. Supaya bisa awet tahan lama bekerja, ya otomatis sistemnya dibutuhkan energi yang kecil. Kemudian batasan desain untuk embedded system. Ini ada rendah biayanya. Semakin rendah biayanya semakin bagus. Prosesor yang digunakan tidak perlu sangat canggih karena pasti akan sangat berpengaruh ke device atau peralatan, dan juga fungsinya
prosesornya cuma akan mengeksekusi satu program saja, jadi tidak perlu menggunakan biaya yang sangat besar. Kemudian konsumsi energi sebaiknya rendah, karena ada sebagian embedded system itu menggunakan baterai. Memori terbatas, kita di sini tidak memerlukan memori yang tinggi, sederhana saja, sehingga tidak perlu memori yang tinggi, sederhana, tetapi ruangannya yang dibutuhkan lumayan besar. Kenapa? Karena prosesor yang kita gunakan ya sederhana saja. Kemudian real time response, ya coba bayangkan kalau tidak real time response ya. Bayangkan misil yang ditembakkan terlambat untuk meng-cancel misalnya, apa yang akan terjadi, akan fatal akibatnya. Makanya yang sebuah embedded system itu sangat dibutuhkan sistem yang real time response. Oke, untuk pertemuan kali ini seperti itu pembahasan kita tentang embedded system. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas lebih mendalam lagi tentang embedded system. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.